Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran kepegawaian. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai prosedur pengadaan pegawai dalam tahap seleksi. Oke, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwasanya langkah-langkah seleksi personel kantor itu ada 4. Ada yang namanya seleksi administratif, kemudian penarikan tenaga kerja, kemudian klasifikasi jabatan, dan yang terakhir ada yang namanya tes dan wawancara. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari tes dan wawancara. Oke, tes adalah suatu bentuk seleksi dalam tahapan yang lebih lanjut apabila pelamar memenuhi syarat administratif. Jadi saat pelamar sudah memenuhi syarat administratif, yaitu syarat administratif itu berupa data-data seperti misalnya ijazah, kemudian ada di situ surat kelakuan baik, ada fotokopi KTP, surat keterangan dari kepolisian dan lain sebagainya. Itu namanya syarat administratif. Itu sudah terpenuhi, maka selanjutnya seorang pelamar itu melakukan seleksi tahap tes tersebut. Kemudian tujuannya apa sih tes itu? Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan, kecakapan, dan kepribadian dari si pelamar. Jadi dalam tahapan tes ini diharapkan perusahaan sudah setidaknya sedikit itu tahu tentang kemampuan, kecakapan, dan kepribadian dari calon pegawai yang melamar dalam perusahaan tersebut. Nah, tes ini ada banyak macamnya, ada 7 macam. Yang pertama ada yang namanya tes individu, yaitu tes kemampuan secara perorangan. Jadi di tes tuh gimana sih si pelamar itu, gitu. Bisa dites dari kemampuan dia secara perorangan itu, misalnya dengan mengisi soal-soal yang di situ menggambarkan IQ seorang pelamar tersebut, gitu. Yang kedua ada yang namanya tes kelompok, yaitu tes kemampuan secara bersama. Jadi seorang pelamar tadi dikasih ujian untuk mengerjakan pekerjaan secara berkelompok, gitu. Itu tujuannya untuk mengetahui gimana nantinya ketika di perusahaan dia bekerja dalam tim, bisa bekerja sama apa enggak, kemudian bisa membaur dengan tim atau enggak, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang namanya tes inteligensi, yaitu tes untuk mengetahui kecerdasan. Yang keempat ada yang namanya tes minat, yaitu tes untuk mengetahui minat pelamar. Yang kelima tes kepribadian, yaitu tes untuk mengetahui kepribadian pelamar, termasuk kejujurannya, kedisiplinannya, dan lain sebagainya. Yang keenam ada yang namanya tes bakat, yaitu tes untuk mengukur bakat pelamar. Jadi kemampuan dia itu bisa nggak nih kira-kira dipakai di perusahaan, atau malah dia memiliki kemampuan yang lebih dari yang perusahaan inginkan. Nah, itu bisa diketahui dari tes bakat. Dan yang terakhir ada yang namanya tes kesehatan, yaitu tes untuk mengetahui kesehatan pelamar. Nah, biasanya tes kesehatan ini dilakukan di tahap paling akhir setelah tes individu, kelompok, intelijensi, dan lain sebagainya. Baru diadakan tes kesehatan. Tes kesehatan ini termasuk tes buta warna dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya setelah tes ada yang namanya wawancara. Wawancara adalah percakapan antara pelamar dengan pihak perusahaan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Tujuannya apa? Yang pertama, mengetahui tingkat keseriusan pelamar untuk melamar dan bekerja. Jadi dengan adanya wawancara ini, perusahaan bisa tahu seberapa serius sih pelamar itu ingin melamar di perusahaan tersebut. Yang kedua, mengetahui kebenaran data pada formulir lamar yang ditulis. Jadi bener nggak nih formulirnya itu dia sendiri yang ngerjain. Nah, itu bisa diketahui dari wawancara.
Yang ketiga ada yang namanya mengetahui bahwa pelamar yang dipilih merupakan sosok yang tepat sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Ini bisa diketahui dari cara bicara pelamar dengan pihak HRD. Yang keempat, sebagai proses pengenalan perusahaan terhadap calon karyawan agar mengetahui tentang jabatan dan jenis pekerjaan yang ada di perusahaan. Jadi di tahap wawancara ini benar-benar perusahaan itu bisa berkomunikasi langsung dengan calon pelamar. Jadi dengan cara komunikasi tadi bisa diketahui sebenarnya serius nggak nih seorang pelamar itu melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Karena kan beda ya antara bertatap muka mengobrol langsung, itu beda. Itu bisa dibaca kejujurannya oleh pihak HRD sebagai perekrut. Gitu. Selanjutnya penentuan calon utama. Maksudnya ini adalah setelah rangkaian tes dilakukan, maka perusahaan dapat menentukan calon-calon pegawai utama berdasarkan tes tertulis dan wawancara. Jadi setelah ada tes tertulis dan wawancara, itu bisa langsung ditentukan calon-calon utama mana nih yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dari daftar calon-calon utama tersebut, maka perusahaan atau instansi akan memenuhi kriteria dan standar kelulusannya. Yang keempat ada yang namanya penentuan calon yang diterima. Dari daftar calon utama tadi, disaring lagi calon-calon mana nih yang akan diterima. Nah, semua calon tersebut masih bersifat fleksibel, sehingga pimpinan atau direktur yang akan menentukan karyawan yang akan diterima. Selanjutnya ada yang namanya pengusulan. Nah, berdasarkan nama-nama yang sudah ditulis, nantinya akan diusulkan kepada pimpinan. Setelah proses pengusulan tersebut, maka akan ditentukan calon karyawan yang diterima oleh pimpinan. Selanjutnya ada tahap pengangkatan. Pengangkatan karyawan ini berupa penerbitan surat keputusan dari pejabat. Yang dimaksud adalah pimpinan ya, pejabat yang berwenang. Jadi setelah ada penentuan calon utama, penentuan calon yang diterima, pengusulan, yang terakhir adalah pengangkatan dengan cara penerbitan surat keputusan dari pimpinan. Nah, dalam surat pengangkatan itu ada apa aja sih? Ada nama pegawai yang diangkat, kemudian tempat dan tanggal lahir, golongan dan ruang gaji, pangkat, jabatan, besarnya gaji pokok, dan tanggal pengangkatan. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya disiplin pegawai. Disiplin pegawai ini adalah tahapan terakhir dari tahapan seleksi karyawan. Disiplin itu apa sih? Disiplin adalah tingkat ketaatan seorang karyawan dalam menjalankan aturan sesuai dengan perintah dan instruksi pimpinan. Tingkat kedisiplinan karyawan dapat diukur melalui apa? Yang pertama, datang tepat waktu apa enggak di kantor. Kemudian dia bisa berpakaian rapi atau enggak. Kemudian yang ketiga, kelengkapan dia dalam bekerja itu sesuai enggak dengan jadwalnya. Misalnya hari Senin harus pakai baju putih, hari Selasa harus pakai baju batik. Nah, itu sesuai enggak dengan jadwal yang ditentukan. Yang keempat, pegawai yang rajin akan lebih produktif. Jadi produktivitas seorang karyawan itu bisa ditentukan dari rajin tidaknya dia bekerja di perusahaan. Yang kelima, pegawai mengikuti cara-cara kerja dan aturan yang ditetapkan perusahaan. Jadi dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya itu dia sesuai enggak dengan rules atau aturan yang telah dibuat oleh perusahaan gitu. Yang keenam, pegawai menyelesaikan pekerjaan dengan semangat yang tinggi. Jadi dalam bekerja tuh dia nggak males-malesan, semangatnya tinggi. Jadi produktivitasnya pun bisa meningkat tiap saat gitu. Tiap dia bekerja tuh produktivitasnya selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, cara menciptakan disiplin pegawai itu gimana sih gitu. Jadi hal yang dapat dilakukan sebuah perusahaan atau instansi untuk menciptakan disiplin pegawai itu ada beberapa cara. Yang pertama, kepastian pekerjaan yang tetap. Jadi pekerjaannya itu dipastikan apa aja gitu. Jadi kalau misalnya dia bagiannya untuk ngurus dokumen, ya ditetapkan bahwa yang ngurus dokumen itu adalah pegawai A gitu. Nggak boleh diurus oleh pegawai yang lainnya supaya pekerjaannya itu bisa pas, bisa disiplin, tidak simpang siur tanggung jawab. Yang kedua, kesempatan untuk mengutarakan pikirannya. Jadi setiap pegawai itu diberi kesempatan untuk menyampaikan pikirannya. Gimana sih cara dia bekerja supaya lebih baik itu? Nah, diharapkan dengan adanya keterbukaan antara pihak perusahaan dengan karyawan bisa diciptakanlah disiplin pegawai. Yang ketiga, keterangan mengenai apa yang sedang terjadi.
Jadi antara pihak perusahaan dengan karyawan itu bisa terbuka mengenai apa yang sedang terjadi dalam perusahaan, sehingga disiplin pegawai itu bisa diciptakan. Yang keempat, pembayaran yang adil. Jadi pegawai yang produktivitasnya tinggi dibayar dengan gaji yang tinggi, yang produktivitasnya rendah bisa disesuaikan pembayaran gajinya. Jadi ada istilah penghargaan lah gitu buat pegawai yang dia itu bekerja lebih baik dari pegawai yang lainnya. Yang kelima, penghargaan bisa berupa promosi atau tambahan gaji dan lain sebagainya. Yang keenam, perlakuan yang baik. Dan yang ketujuh, supervisi yang efektif. Masuknya supervisi ini adalah pengawasan dari perusahaan yang efektif terhadap para pegawainya gitu. Jadi sekian penjelasan dari Ibu mengenai seleksi dalam tahapan pengadaan pegawai. Apabila ada yang ditanyakan boleh langsung japri ke Ibu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.